بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah dirahmati oleh Allah, menyambung kajian bulanan kita masih di dalam bab daripada bab libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai, apa saja yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libas itu mayulbas, yang dipakai. Jadi apa saja di bab ini akan disebutkan hadis-hadis apa yang dipakai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah baca beberapa hadis bahwasanya termasuk yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW adalah gamis, gamis. Komisun. 3 hadis pertama kemarin disebutkan tentang pakaian Nabi jenis gamis. Gamis itu baju panjang sampai ke bawah, satu setel istilahnya, dan ada jebnya, lubang masuk untuk kepala. Itulah gamis yang dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang barusan kita baca, riwayat daripada Anil Hasan, dari Hasan. Hasan siapa ini? Hasan banyak. Nah, ulama mengatakan kalau di kitab hadis atau di kitab-kitab pokoknya qala Al-Hasan, berkata Hasan, tanpa disebutkan, tanpa dikasih tambahan ini Hasan siapa, berarti yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri. Kalau kita baca di kitab yang disebutkan atau
di ulama menukil dari Hasan. Dan disebutkan Hasan siapa? Hasan kan banyak. Ulama yang namanya Hasan banyak. Dari Hasan, pokoknya begitu. Berarti yang dimaksud Hasan al-Basri. Kalau yang diinginkan adalah Sayyiduna Hasan, cucu Nabi, pasti ditambahi Hasan as-Sibit. Dari Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Atau dari anaknya juga, ada anaknya Sayyiduna Hasan, namanya juga Hasan. Misalkan beliau ingin dinukil Hasan al-Musanna, pasti ada gelarnya. Tapi kalau dimutlakkan dari Hasan, gitu. Nah, berarti yang dimaksud adalah Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang sangat terkenal. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah. Nabi keluar menemui sahabat yattaki, sedangkan Nabi pada saat itu dibopong atau Nabi sambil bersandaran dengan Usamah. Al-Imam Mulla Al-Qadi mengatakan ini ketika Nabi lagi sakit, dan sakit yang dari sakit tersebut Nabi akan wafat. Seperti yang kita ketahui, Nabi sebelum wafat sakit dulu. Sakit cukup lama, sampai 2 minggu. Nah, di sakit itulah Anas meriwayatkan Nabi keluar bersandaran dengan Usamah. Saking beratnya sakit yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sampai tidak sanggup untuk jalan sendirian, nyandarnya ke Usamah. Saya minta dibopong, minta dibopong, dibantu berdiri untuk jalan menemui sahabat, dan yang membopong Nabi adalah sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Ini menunjukkan sakit yang Nabi derita cukup parah. Sampai dan seorang Nabi boleh sakit. Seorang Nabi boleh sakit, tidak mustahil Nabi sakit. Wajaizun al-Imam Ahmad al-Marzuki dalam Aqidatul Awam, Aqidatul Awam mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh saja seorang Nabi untuk sakit. Tidak apa-apa sakit. Mereka manusia. Tapi sakitnya itu tidak boleh sampai membuat orang lain menjauh darinya. Yang kita dengar cerita Nabi Ayub, Nabi Ayub sakit, katanya sampai korengan, keluar belatung, na'udzubillah, itu bohong. Bohong itu cerita. Yang di Al-Quran disebutkan Nabi Ayub sakit. Allah coba, ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah Subhanahu wa taala itu depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba yaitu Nabi Ayub, sesungguhnya dia adalah orang hamba yang selalu kembali kepada Allah. Nabi Ayub sakit. Nah, cuman sakitnya itu tidak mungkin membuat orang lain atau umatnya lari darinya. Jadi penyakit yang menular mustahil. Mustahil seorang nabi memiliki penyakit yang menular. Kenapa? Karena kata ulama, ini pembahasan dibahas dalam kitab akidah, bab tauhid. Karena kata ulama, seorang nabi itu tugasnya atau rasul tugasnya menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaur, harus selalu kumpul, harus selalu berada di tengah umatnya, ngajari mereka, nyampaikan wahyu. Nah, sekarang kalau nabinya sakit, yang sakit nular, tak mana nak nyampe wahyu? Takut mau melarikan udah tidak. Nah, itu mustahil. Jadi mustahil seorang nabi memiliki penyakit yang buat orang lain lari darinya, baik takut nular atau jijik atau jorok, dan mustahil. Jadi itu cerita sering kita dengar dari kecil dulu. Nabi Ayub sakit sampai korengan, sampai pelatungan. Alhamdulillah, itu cerita dari Israiliyat. Cerita yang dikarang oleh Bani Israel. Sayangnya kadang
apa masuk ke kitab-kitab tafsir sebagian dari ulama, padahal sanadnya dhaif dan dari Bani Israil. Nabi Muhammad SAW ngasih kita kaidah, bagaimana kita menganggapi cerita nabi-nabi terdahulu dari riwayat Bani Israil. Kata Nabi, jangan kalian percayai dan jangan kalian dustai. Patokannya kata Nabi, kalau bertentangan dengan syariat kita, tidak usah dipercayai, pasti bohong. Kalau bertentangan dengan syariat kita. Tapi kalau tidak bertentangan kata Nabi, ya sudah, tidak apa-apa diriwayatkan, diambil. Bertentangan, jangan diambil, jangan didengarkan. Seperti tadi, cerita dari mereka Nabi Ayub sakit sampai orang lari dari beliau, itu mustahil bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang Nabi sakit biasa, Nabi Muhammad sakit demam, Nabi Muhammad pernah kena sihir, Nabi Muhammad pernah hampir diracuni. Dan ini semua untuk lebih mengangkat makom kedudukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sebelum wafat sakit dulu, demam sampai 2 minggu, berat sakitnya tadi, sampai beliau dipopong oleh Usamah bin Zaid. Nah, kata Anas bin Malik, ketika Nabi keluar dan dibantu jalan dengan Usamah bin Zaid, beliau menggunakan alaihi thawbun qitriyun. Beliau menggunakan pakaian yang mana pakaian tadi dari kitri. Kitri itu dari kain dari Bahrain. Jadi Bahrain ini termasuk kota yang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahrain. Cuma Allah alam batasnya sampai mana, Allah alam. Apakah Bahrain sekarang itulah, tidak mengecil, tidak melebar, Allah alam. Pokoknya nama Bahrain sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi dapat hadiah baju dari Bahrain berwarna merah, ada merahnya, bukan merah semua abang kalau tidak, ada list merahnya. Makanya termasuk warna yang disukai atau warna pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW adalah baju atau kain yang ada list warna merahnya. Itu termasuk pakaian yang warna yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi baju ini dari Bahrain. Alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi. Kata Anas bin Malik, pakaian ini 2 setel tapi bukan gamis. Nah, jadi pakaian pertama yang dipakai Nabi yang udah kita sebutkan gamis. Ini pakaian yang 2 setel. Jadi macam pakaian ihram, kayak kain ihram. Itu termasuk yang dulu dipakai sama Nabi. Jadi yang bawah itu izar, sarung, ya walaupun model sarungnya itu bukan seperti model sarung kita sekarang. Pokoknya yang nutupi bagian pusat ke bawah itu di dalam bahasa Arab dinamakan izar. Dinamakan izar. Kalau kita terjemahkan sekarang izar ya sarung. Yang nutupi bagian pusat sampai ke bawah. Sedangkan yang nutupi bagian pusat ke atas namanya rida. Namanya rida, selban. Ya, makanya kalau kita ihram itu kan 2 kain. Satu nutup izar, satu lagi rida. Dan itu termasuk pakaian orang Arab dulu. Itu pakaian mereka itu. Jadi bawahnya pakai izar, kemudian atasnya maki yang buat ihram rida. Itu yang suka juga dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman bedanya kalau tidak ihram ya boleh pakai celana dalamnya. Makanya Nabi besar Muhammad SAW suka atau pernah sahabat sepakat Nabi sudah membeli celana. Nah, cuman sahabat tidak meriwayatkan dipakai atau tidak sama Nabi. Celana tadi. Nabi beli celana untuk dalaman. Karena Nabi suka makin menutupi aurat itu makin disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat banyak yang pakai celana. Sahabat banyak yang pakai
celana Sayyidina Utsman, pakai celana diriwayatkan. Kalau Nabi sudah beliau beli, sahabat lihat, mereka riwayatkan Nabi beli celana. Cuman dipakai tidak sama Nabi, Allahu a'lam. Sahabat tidak riwayatkan karena mereka tidak tahu. Ya, jadi sarung tadi Nabi pakai, kemudian bagian atas serban. Nah, cuman ini modelnya kata Anas tawassyahabi sama Nabi Muhammad SAW bagian kanan ini dimasukkan ke sini. Ya, bagian kanan dimasukkan ke sini, bagian ini yang diselempangkan. Jelas nggak? Insya Allah. Ya, jadi kan dua kain nih, serban. Bagian ujung kanan ini dimasukkan di bawah ketiak, dimasukkan ke dalam sama Nabi. Bagian kiri, ujung sebelah kiri diselempangkan untuk nutup bagian depan. Itu. Jadi yang dimasukkan ke bawah ketiak ujung kanan. Yang diselempangkan ke belakang itu ujung kiri. Ini model pakaian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak niru, bukan niru betul, tidak usahlah nak niru betul. Kalau kan sunnah Nabi Ustaz, besok dah tahunya yang hadir majlis malam ni pakai baju ihram kalau misalkan. Jadi bahan lucuan akhirnya. Jadi sunnah Nabi ada di beberapa waktu di beberapa tempat tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita amalkan. Tapi di rumah bisa. Misalkan kita di rumah kosong, pokoknya jangan sampai jadi bahan ketahuan kok. Jangan sampai jadi bahan lelucon, jadi bahan omongan orang. Nah, itu Nabi tidak suka. Nabi tidak demen kalau kita memposisikan diri kita di tempat yang bakal jadi bahan omongan orang. Dan ya, kayak orang sekarang kan pengen nian amalkan sunnah Nabi, maki celana, maki sewek sampai setengah betis. Kelihatannya kan tidak lemah. Aku pengen ngamalkan sunnah Nabi setengah betis. Maki masuk kantor, ketahuan akhirnya. Nah, jadi harus kata ulama masalah pakaian ini harus kita melihat situasi dan di mana kita tinggal. Kita tinggal di daerah yang misalkan itu termasuk aib atau jadi bahan lucuan, atau jadi bahan katuan jangan sampai kita jadi katuan karena ketika orang menghina apa yang kita amalkan, apa yang kita pakai, kan Nabi kaitannya. Nah, jadi tidak perlu sunnah ini misalkan besok kita pakai ke pasar pakai kain ihram mengikuti Nabi pakai gamis nah itu kan Nabi pakai gamis pakai gamis termasuk sunnah Nabi. Di dalam rumah misalkan lagi pengen tidak baju model ini pakai ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita tahu apa yang dipakai sama Nabi dan bagaimana Nabi memakai pakaian tersebut. Nah, itu yang penting kita tahu apa yang dipakai sama Nabi dan cak mana Nabi pakai baju atau pakaian yang dipakai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim. Kemudian kata Anas, kemudian setelah Nabi keluar untuk apa? Untuk sholat bersama mereka. Nah, jadi Nabi walaupun di akhir hayatnya masih sholat. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi itu pernah sampai pingsan 3 kali nak sholat. Saking parahnya sakit beliau, mulai nanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, sahabat sholat belum? Belum ya Rasulullah, masih nunggu antum. Kata Nabi, ambilkan air wudhu Nabi. Habis beliau wudhu, pengen tegak, nak sholat, pingsan. Tak kuat. Tak berapa lama sadar lagi Nabi. Nanya lagi, Aisyah, sholat belum sahabat? Belum ya Rasulullah, masih nunggu antum. Kata Nabi, ambilkan lagi air wudhu. Wudhu lagi Nabi Muhammad sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Berusaha untuk sholat. Jadi sampai akhir hayat beliau pun beliau masih sholat. Sholat itu paling terpenting di Nabi. Tidak kata yang lebih penting dari sholat. Mau sudah istilahnya udah jadi wali,
gotek sekalipun tetap wajib sholat. Nabi kan pemimpinnya para wali. Nabi pemimpin para wali. Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya, masih sholat. Nah, jadi kalau ada suara-suara yang mengatakan oh, kita ini yang penting makrifat, yang penting kita bisa hadratullah, bisa ngerasa selalu diawasi sama Allah, udah ada perlu kita sholat, itu suara dari setan. Tidak usah dipercayai. Pokoknya kalau ada ustadz, kiai, habib, siapapun itu ngomong tidak wajib sholat, itu setan. Itu setan. Wali setan itu. Bukan walinya Allah. Aulia usyayatin. Ngomong tidak wajib sholat. Dah. Katik ceritanya wali tidak sholat. Yang namanya wali pasti sholat. Pasti. Tidak mungkin mereka diangkat oleh Allah menjadi wali kecuali karena mereka menjaga yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan soalnya terjadi termasuk bagian wali itu ada namanya wali abdal, wali badal. Nabi menyebutkan ini dalam hadis, al-abdal min ummati salasun. Kata Nabi, wali badal dari umatku itu ada 30. Tidaklah satu meninggal kecuali Allah angkat lagi satu. 30 terus tiap zaman wali badal. Wali badal ini kata ulama bisa berada di lebih dari satu tempat. Itu wali badal. Bisa lebih berada di lebih dari satu tempat. Dia ada di sini, bisa juga ada di Mekah, bisa juga ada di Madinah, misalnya. Itu wali badal. Nah, jadi pernah diceritakan oleh para ulama di Karamatul Auliya, di keramat-keramat para wali, salah satunya keramat As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Tahu itu? Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sering kita tawassul kepada beliau. Sayyid Ahmad Badawi, wabi 4 kutub. Dan kami tawassul dengan 4 kutub. Abdul Qadir Jailani, Ahmad Rifai, Ahmad Badawi, Abu Bakar Al-Baqillani. 4 kutub ini. Sayyid Ahmad Al-Badawi, Mesir. Diriwayatkan beliau itu setiap waktu sholat tidak pernah sholat di masjid. Tidak pernah sholat. Jadi beliau tuh gawinya tuh ngesol sepatu. Galak ngumpul sama budak-budak kecil di samping masjid. Tiap waktu sholat tidak pernah masuk masjid. Sibuklah dia mau gawi sama ngurusin budak kecil tadi. Sezaman dengan seorang alim, ahli tafsir, ahli hadis, tapi belum suluk, istilahnya belum belum suluk, belum mengambil ilmu tasawuf, baru memperdalami ilmu syariat. Jadi kita memang dalam kehidupan ini harus belajar ilmu syariat, habis itu belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah, ilmu bagaimana membersihkan hati dan seterusnya. Ilmu syariat, ilmu Quran dan sunnah hadis, ilmu syariat. Terkenal nama beliau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid menguasai mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. 2 mazhab yang beliau kuasai. Bukan 3 mazhab, 2 mazhab, saking alim. Beliau ini tiap ke masjid melihat Ahmad Al-Badawi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Ini bukti bahwasanya yang namanya wali pasti sholat. Tidak mungkin tidak sholat. Tidak mungkin. Walaupun di depan mata kita tidak sholat, pasti dia sholat. Tidak mungkin tidak sholat. Tiap wali ini, tiap Ibn Daqiqul Aid ke masjid Ahmad Badawi tidak pernah sholat. Akhirnya beliau ingkar, dikatoi. Dikatoinya ini cerita tidak usah dipotong ya, tidak usah dipotong cerita ini. Sekarang orang tidak banyak yang tidak percaya sama keramat soalnya. Tidak usah dipotong ini cerita, biarlah. Untuk yang hadir silahnya. Akhirnya Al-Imam Ibn Daqiqul Aid mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Akhirnya sama Sayyid Ahmad Al-Badawi, udah beliau mungkin sudah nak negur, udah waktunya ditegur ini Ibn Daqiqul Aid karena orang alim, banyak karangannya dari umat Nabi Muhammad, termasuk pewaris Nabi Muhammad SAW.
biar suluk, biar belajar ilmu hakikat, biar tahu istilahnya ada wali, ada keramat, ada ini, ada itu. Sama As-Sayyid Ahmad Al-Badawi pas terakhir Ibn Daqiqul Id marahilah istilahnya. Kau ini tidak sholat, tak tubuh, malu, tidak malu ini. Dipegang tangannya. Tangannya dipegang. Pas tangannya dipegang, pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Ini cerita ditulis sama ulama dalam kitab mereka. Pindah ke tempat lain. Di tengah Sohro. Mesir kan Sohro. Ada padang pasir. Di tengah gurun pasir, kati uang yang dia kenal, tiba-tiba di tengah gurun pasir, di dalam musola. Di tengah gurun pasir itu ada musola. Video itu. Tahu-tahu Ahmad Badawi di situ. Ibn Daqiq pindah ke situ. Masuk waktu azan. Ada uang masuk azan. Tidak dia kenal siapa uang ini. Setelah azan mulai berdatangan. Banyak uang yang datang ke musola itu sampai penuh. Katik yang dia kenal sama sekali. Uang di dalam musola itu, musola ini aneh loh di tengah gurun pasir. Katik yang dia tahu. Siapa? Sampailah komat, udah rapi jamaah komat. Pas komat, metu dari bilik imam As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Beliau yang jadi imam. Nah ini kenapa kita ceritakan, biar yakin kita wali itu pasti sholat. Dan mungkin tidak sholat. Beliau jadi imam. Sholat Ibn Daqiqul Id. Mereka sholat jadi makmum. Yang dia kata-kata Islam ini. Tukang sol sepatu, tak tahu wali Allah. Selesai salam, ini baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya hilang. Imamnya hilang. Habis imamnya hilang, satu-satu yang sholat juga pergi hilang, tak tahu kemana. Beliau duduk, nunggu masuk waktu sholat lagi. Akhirnya beliau nanya sama yang samping. Diceritakan sama dia. Kamu yang ada manusia, bukan ruh, bukan hantu, bukan manusia di samping dia. Ini di mana? Diceritakan kau siapa? Ceritakan. Oh, berarti tahu yang samping ini. Kualat temu Sayyid Ahmad Al-Badawi. Nanti kata yang di samping Ibn Daqiqul ini, pas Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi baru salam yang pertama, langsung mau pegang badannya. Jangan sampai dia salam kedua. Karena dia kalau udah salam yang kedua hilang, langsung pergi. Biar kau selamat, biar kau bisa balik. Tidak tahu jalan balik. Tidak tahu jalan balik. Akhirnya pas Sayyid Ahmad Badawi itu masuk waktu sholat, azan, qomat, betul lagi dari bil imam Sayyid Ahmad Al-Badawi jadi imam lagi. Diriwayatkan sama yang meriwayatkan cerita ini sampai 5 waktu sholat. Sampai 5 waktu sholat. Jadi Ibn Daqiqul Id istilahnya tercogok di situ 5 waktu sholat. Tak tahu cara balik. Sholat yang kelima Sayyid Ahmad Al-Badawi baru salam pertama, belum salam kedua langsung dipegang. Karena kan memang yang wajib salam pertama. Belum salam kedua langsung cepet-cepet beliau pegang, minta maaf, nangis-nangis. Minta maaf, nangis-nangis. Akhirnya Sayyid Ahmad Al-Badawi dimaafkan, tersenyum dia, dimaafkan, habis beliau maafkan, balik ke tempat semula. Balik ke tempat semula, masih dalam keadaan yang sama. Macam masih dipegang, macam. Tak tahunya Ibn Daqiqul Id belum melewati sholat di masjid pada saat itu. Padahal dia di tengah gurun pasir tadi sudah 5 waktu sholat sehari. Pas beliau balik, jadi kata istilahnya ini pesan dari Ahmad Al-Badawi. Aku tidak sholat di depan kau, tapi di tempat lain aku sholat. Nah, ini wali Allah, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sholat. Tidak mungkin ada wali yang tidak sholat, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena panutan wali itu siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya panutannya Nabi sampai akhir hayat, sampai dibopong, nak sholat. Artinya wajib sholat itu tidak bisa dinego sudah. Jika cerita lagi, ini cerita diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Sahibul Maulid kalau kita baca itu dalam kitab beliau Kunuzus Sa'adah. Beliau punya kitab Kunuzus Sa'adah, banyak menceritakan karamat aulia dan habaib. Ada salah satu Habib yang bernama Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, terkenal.
Habib Abdurrahman ni wali, terkenal. Akhirnya ada si wong awam dengar, oh ada Habib Abdurrahman Jufri, ada hajat, pengen datang ke Habib itu. Di mana? Di Syihir pada saat nama tempatnya, daerah negeri di Yaman, kota di Yaman, kota Syihir namanya. Datanglah ini wong ke kota Syihir, nyari mana rumah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ditunjuk sama wong itu rumah, daerah sana, datang. Ngetuk pintu, katik yang keluar. Ngetuk pintu, katik yang keluar. Di depan rumah Habib Abdurrahman ada tempat duduk. Di samping tempat duduk itu ada sawah atau kebun kecil. Di kebun itu ada orang lagi bertanam, bersawah. Duduklah orang ini, nunggu kapan Habib Abdurrahman Al-Jufri keluar. Nunggu depan pintu di tempat duduk tadi, sambil nengok orang di sawah tadi. Masuk waktu zuhur tidak sholat orang tadi, masih nyawal lah. Masuk asar tidak sholat, sampai maghrib tidak sholat. Iya, jadi zuhur asar ditinggal. Ini wong sholat. Nggak dia tegur pula siapa yang di sawah tadi itu, yang di kebun tuh maculin. Selesai maghrib, wong tadi nak masuk ke rumah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kata tamu tadi, kau siapa? Aku Abdurrahman Al-Jufri. Nah, tidak tahu ini yang dicari. Aku Abdurrahman Al-Jufri. Tapi dia pas tahu ini Abdurrahman Al-Jufri langsung ingkar. Madai wali dah sholat aja. Madai wali dah sholat depan mata dia. Zuhur ditinggal sama Habib Abdurrahman, asar juga ditinggal. Maghrib baru nak masuk rumah, langsung ingkar. Katanya wali, madai dah sholat. Nah, jadi kita juga harus husnudzon, berbaik sangka kepada para aulia. Jangan berburuk sangka. Tapi untuk pribadi kita tidak boleh setelah kita baik sangka. Kita ke orang lain harus baik sangka. Ke diri kita harus buruk sangka. Ke orang lain harus husnudzon. Ke diri kita harus suudzon, buruk sangka terus biar diri kita makin baik. Alhasil ini tamu ingkar dalam hatinya ini. Madai wali tidak sholat, dibaca sama Habib Abdurrahman Al-Jufri, dibawa masuk. Ini Habib Ali yang cerita, Habib Ali Sahibul Maulid. Dibawa masuk, di rumah Habib Abdurrahman ada beberapa kamar, bukan sikok bilik untuk tamu. Sama Habib Abdurrahman diajak sikok ke bilik. Bilik pertama dibuka, ada Habib Abdurrahman lagi tegak sholat. Ini dia nyinggung Habib Abdurrahman di juru bilik, di samping dia ada orangnya. Ke bilik kedua, Habib Abdurrahman lagi ruku. Bilik ketiga, Habib Abdurrahman lagi i'tidal. Bilik keempat lagi sujud. Semua rukun fi'li di juru bilik itu sikau-sikau ada kalau Habib Abdurrahman. Kalau salah sampai tujuh orang, sampai 7 kamar. Kata Habib Abdurrahman, nah, tidak masalah kan? 7 sholat, sikau tidak sholat. Tidak masalah kan? Kalau yang 7 sholat, sikau tidak sholat. Akhirnya malu tamu tadi. Karena tamu tadi sudah mengingkari keramat para wali, 7 nah sholat. Kalau 7 yang sholat, sikau dan sholat, tidak apa-apa. Ya kalau kamu bisa ada 7 tempat, ada 7 salinan, sikau sholat, 5 sholat, 2-nya tidur, tidak apa-apa. Tapi kan berarti tetap sholat. Nah ini menunjukkan bahwasannya wali itu setinggi apapun kewaliannya pasti sholat. Kita nyengok ada wali yang tak pernah sholat, jangan buruk sangka. Harus kita baik sangka, pasti dia sholat. Tidak mungkin sholat, bukan sholat khusyuk atau ngerasa diawasi Allah, tidak. Sholat seperti yang diajarkan, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak kata wali yang tidak sholat. Kalau ada wali yang ngajak kamu tidak sholat, itu wali setan. Bukan walinya Rahman, bukan wali Allah. Tapi kalau ngajak untuk kamu tidak sholat, ayo suluk sama aku misalkan, ikut aku zikir, begadang sama aku, tidak perlu sholat lagi, itu setan berarti. Nauzubillah min dzalik. Karena Nabi sampai akhir hayat beliau masih sholat. Sampai subuh terakhir pun Nabi masih sholat. Beliau meninggal di waktu duha, subuhnya Nabi masih sholat. Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat. Tidak pernah. Nanti ceritanya Nabi meninggalkan sholat.
Mau di peperangan, mau di perjalanan, mau lagi di rumah, di luar rumah, yang namanya sholat, pasti Nabi sholat. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Abu Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau setiap istajadda thauban, setiap beliau mendapatkan baju baru, baik baju tadi imamah atau gamis atau setelan rida yang bagian atas, pasti Nabi selalu membaca doa ini. Nah, ini doa Nabi ketika dapat baju baru. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Kama kasautanihi, segala puji bagimu ya Allah atas semua nikmat yang kamu berikan. Ya Allah, sebagaimana kamu memberikan aku pakaian ini. Nikmat, pakaian nikmat. Ya, pakaian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku juga minta ya Allah, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku minta kebaikan dari pakaian ini ya Allah. Nah, jadi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang kamu berikan. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, sebagaimana engkau memberikan aku pakaian ini ya Allah, aku juga minta as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku minta yang baik-baik dari pakaian ini ya Allah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah, dan aku berlindung padamu ya Allah dari hal-hal yang jelek dari pakaian yang aku pakai ini. Nah, jadi minta nikmat dari Allah dan minta nikmat tadi mengarahkan kepada kebaikan. Nikmat dari Allah banyak. Semua yang kita nikmati ini nikmat dari Allah. Nah, cuman nikmat ini kadang menjadikan kita orang hamba yang bersyukur, kadang menjadikan kita hamba yang kufur. Tak syukur nih nikmat. Nikmat dari Allah. Kalau bisa kita syukuri, jadi nikmat betulan. Tapi nikmat dari Allah tidak bisa kita syukuri, bukan jadi nikmat, jadi musibah, jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi minta kepada Allah setiap dapat baju baru, ya Allah, tolong sebagaimana kamu memberikan aku pakaian ini, berikan aku taufik hidayat sehingga pakaian ini bisa aku pakai untuk amal-amal yang baik di tempat-tempat yang baik. Buat apa baju baru tapi misalkan ketika pakai hatinya sombong, naudzubillah min dzalik. Baju baru, baju bagus tapi dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi ngajari kita untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajari sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini yang kita ambil pertama, Nabi juga punya pakaian yang dua setel, dua setel. Pakaian bawah sarung, pakaian atas rida. Jadi sudah dua baju Nabi yang kita dengar. Yang pertama gamis, ya gamis ya macam kita lah kurang lebih gamisnya. Cuman jebnya agak lebar. Gamis Nabi itu bagian lubang untuk masuk kepala ini agak lebar, seperti yang kita kemarin ambil. Ada kancingnya juga, ada kancingnya itu baju yang dipakai sama Nabi. Kemudian baju yang dua setel tadi, sarung sama izar sama rida. Setelan bawah yang untuk bagian bawah namanya izar, yang untuk bagian atas namanya rida. Ini juga pakaian yang dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga faedah kita ambil tadi dari hadis yang kita baca, bahwasanya Nabi setiap memiliki baju baru selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ngajari kita setiap dapat nikmat syukur sama Allah. Pertama yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak aku dapat dari hasil jerih payahku,
Tapi dari mana murni nikmat ini? Dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang bab tentang pakaian Nabi, insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan selalu oleh Allah kesehatan, taufik dan hidayah. Insya Allah bisa terus menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.